Artinya tidak ada suku yang menolak IKN itu. Betul itu? Tidak ada suku yang menolak IKN di situ. Setelah saudara aja dijawab. Apakah ada suku lain yang menolak IKN di situ? Tidak ada. Saudara saksi tahu nggak suku Panser? Pernah dengar itu? Tahu nggak suku Panser? Iya. Di dalam sosmed, suku Panser itu menolak IKN. Nggak usah saudara jadi. Dia tahunya tidak ada satupun yang menolak. Nah, Keseluruhannya ya sukalah, senang dengan adanya IKN. Jadi ditanya lagi apakah ada suku lain, tidak tahu. Yang bisa saudara kasih tahu. yang kedua, saudara sih tahu nggak? Ada namanya kelompok, pernah dengar nggak? Ada kelompok masyarakat kantin tolak IKN. Pernah dengar itu nggak? Tidak pernah. Tidak pernah. Koalisi masyarakat kantin tolak IKN. Tidak pernah. Benar ya? Tidak pernah. Tidak pernah dari Sumpah. Iya, tidak pernah. Saya di sana. Saudara saksi, tadi saudara tuangkan di WhatsApp itu. Grup itu ada KNPI. Sebentar Pak, jangan sampai mana rumah saya. Ini anggota bukan teman kecil ya, kecil ya. Iya. Lanjut apa skor? Lanjut. Dari WhatsApp grup yang disampaikan video tadi yang dilihat tadi oleh depan majelis hakim, itu ada kelompok KNPI yang menolak. Itu apakah penolakan itu ada ibu kota IKN atau Jembongana? Kata-katanya tolak ibu kota IKN, apakah kata-kata tempat Jembongana? Itu bukan menolak Pak, itu pernyataan Ketua KNPI telah melapor terkait pernyataan Edi Mulyadi. Iya, maksudnya laporannya itu terkait masalah kata-kata tempat Jembongana Ya, benar. atau apakah tolak IKN? Benar terkait pernyataan terdakwa Tentang pernyataan Jin Buangan dan Kundan dan Gendro. Mundur. Ya. Kami lanjutkan yang mulia. Saudara saksi, tadi saudara saksi sudah berapa tahun? Lebih dari 8 tahun ya, tidak 9 tahun. Pertanyaan saya pada saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui jumlah areal luas yang akan dibangun di ibu kota negara ini? Jumlah luasnya, apakah saudara saksi mengetahui berapa hektar sesungguhnya? Setahu saya 200.000 hektar. 200.000 hektar. Benar. Dari 200.000 hektar itu, apakah saudara saksi itu dibagi ring 1, ring 2, dan ring 3? Setahu saya iya. Iya, oke. Apakah saudara saksi juga mengetahui berapa luas untuk daerah ring 1? Kurang tahu. Kurang tahu. Untuk ring 2? Kurang tahu. Kurang tahu. Untuk ring 3? Kurang tahu. Kurang tahu. Apakah saudara saksi mengetahui di daerah kawasan IKN yang tadi saudara saksi jumlah luasnya sesungguhnya itu 80.000 hektar ya? Jadi kurang 180.000 hektar. Saudara saksi mengatakan 200.000 hektar. Pertanyaan saya, apakah saudara saksi mengetahui di kawasan itu sudah ada konsesi-konsesi hak-hak, baik hak pengelolaan tambang, hak pengelolaan hutan yang dimiliki oleh beberapa perusahaan yang ada? Tahu? Tahu. Oke. Tolong jelaskan yang saudara saksi ketahui. Siapa saja di antara perusahaan-perusahaan apa saja yang menguasai konsesi perkebunan, konsesi tambang di beberapa kecamatan tersebut, dan berapa jumlah perusahaannya? Soal jumlah perusahaannya secara pasti saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi yang jelas dari saya kecil di sana ada PT ICI. PT ICI. Ya. PT ICI itu di mana? Bergerak di bidang
perusahaan HTI. HTI, Hutan Tanaman Industri. Apakah saudara tahu singkatan dari PT tadi yang saudara sebut ICI? Indonesian Timber, saya Lupa. T-nya Timber. Timber, ya. Saya. Oke. Apakah saudara tahu siapa pemilik PT ITB? Kurang tahu. Kurang tahu. Tidak pernah mendengar siapa pemiliknya? Sudah tidak tahu. Tidak. Tidak tahu. Oke. Apakah saudara saksi juga mengetahui tadi lanjutkan dari PT IKI adalah hutan tanaman industri perkebunan. Apakah juga di kawasan itu juga yang ada konsesi tentang pertambangan? Apakah saudara saksi mengetahui perusahaan-perusahaan yang menolak pertambangan tersebut? Kurang tahu. Kurang tahu. Pertanyaan saya berikut. Apakah ada selama ini saudara ketahui di pengelolaan hutan tadi titik tersebut, ya kan, rakyat atau saudara kan yang melapor yang sama ini. Kelompok saudara melaporkan atas peristiwa-peristiwa yang dilakukan PT tersebut, baik penerbangannya, baik ininya dan sebagainya, keberatan terhadap perusahaan tersebut selama ini. Tidak pernah. Belum ada. Oke. Apakah saudara juga, kelompok saudara juga, saya tidak ingin menanyakan kelompok yang lain, pernah keberatan bahwa ada galian-galian atau galian lubang-lubang yang bekas tanaman batu bara? Ada berapa titik lubang-lubang itu di area yang saudara sebutkan tadi? Pernah. Pernah saudara? Secara resmi pelaporan itu belum, tapi kami sudah survei terkait lubang-lubang bekas tambang ilegal. Bukan tanya tambang ilegal. Yang kami datangi, saya menjelaskan yang kami datangi. Tapi kalau yang Bapak maksudkan itu belum pernah. Belum pernah. Kan Bapak tanya tadi itu, pernah nggak kami? Iya. Ya kan? Ya. Pernah. Cuman bukan yang di perusahaan-perusahaan yang Bapak maksudkan. Ada tambang ilegal. Karena concernnya adalah tambang ilegal, Pak. Oke, yang saya tanya bukan tambang ilegal. Maka jawab pertanyaan saya saja. Ya. Ya. Oke. Yang saya tanya tadi di konsesi tambang, di contohnya di Kecamatan Sepaku tersebut, meninggalkan lubang-lubang yang menganggap berdasarkan data yang ada. Apakah saudara saksi pernah juga demo keberatan seperti itu? Belum pernah. Belum pernah. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui di Kalimantan itu juga ada yang namanya suku balik? Tahu. Apakah suku balik itu lokasinya dekat sekali dengan IKN? Kurang lebih seperti itu. Bahkan balik. Pengetahuan saksi berapa kilo antara suku balik dengan titik nol IKN itu? Dekat sekali. Sangat dekat sekali. Oke, tadi saudara saksi menyatakan atas pertanyaan dari jaksa penuntut umum, atas pertanyaan rekan saya, bahwa tidak ada masyarakat yang saudara yang melakukan penolakan terhadap pembangunan IKN tersebut. Benar. Masih seperti itu. Benar. Apakah saudara saksi mengenal ada koalisi masyarakat suku balik yang diketuai oleh Yati Dahlia? Pernah mendengar? Belum, Pak. Belum pernah mendengar. Belum pernah. Apakah saudara saksi juga mengetahui bahwa kelompok koalisi masyarakat yang dilakukan oleh Yati Dahlia ini yang menolak pembangunan IKN tadi, yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi? Belum. Tadi kan saudara menyatakan tidak ada sama sekali masyarakat kan, Ya. yang menolak. Saya tanyakan, ada masyarakat yang menolak yang dikoordinasi, ada koalisi yang dilakukan oleh suku balik yang namanya Ibu Yati Dahlia. Tadi saudara saksi menyatakan tidak tahu. Artinya antara tidak tahu dengan ada itu kan berbeda. Ya. Oke, saya menyatakan ada masyarakat yang menolak pembangunan IKN yang jaraknya sangat dekat dengan pembangunan IKN itu. Itu kesimpulan saudara. Iya. Dia tahu nggak? Tapi gini Majelis, dia menyimpulkan
menyimpulkan bahwa tidak ada satupun masyarakat. Maka pertanyaan saya, apakah ada saudara saksi ini mengetahui di Kalimantan itu suku Bali? Dia jawab ada, majelis. Saya tanyakan, apakah saudara saksi ini mengetahui ada masyarakat kelompok suku Bali ini keberatan atas pembangunan IKN? Dia tidak tahu. Jawabnya tahu nggak? Tidak tahu, yang mulia. Itu yang saya mukakan. Artinya apa yang dijawabnya semua itu tidak. Kan ada yang digugat sampai ke Mahkamah Konstitusi. Kalian tidak tahu kan? Oke. Nah, relevansinya yang mulia sama Saya hanya pihak. mengingatkan untuk semuanya juga sudah disumpah. Iya, Kalau tahu, mana dia Iya. tahu. Kalau tidak tahu ya. benar. Tidak tahu Pak. Ya, relevansinya saudara saksi menyatakan tadi semua rakyat Kalimantan itu menolak. Fakta ada yang menerima, tidak ada yang menolak. Fakta ada yang sebutkan suku Bali yang namanya itu Ibu Yati Dahlia, bahkan menggugat sampai ke Mahkamah Konstitusi. Lanjut silakan. Saudara saksi, tadi saudara saksi sudah melihat tayangan yang di YouTube kita sama-sama kita lihat tadi, dan jaksa penuntut umum sudah menghadirkan bukti tadi ya, banner yang ada itu. Banner yang ada dibuktikan tadi oleh jaksa penuntut umum pada acara yang ditayangkan tadi, atau pada acara mana itu banner yang ada? Di acara yang tadi di sebelah kiri. Nah, gini, saudara saksi, tadi kan ditayangkan tuh, kita Ya. lihat itu penayangan semua. Tapi saudara saksi nggak utuh sih melihat, kedengaran menuntut seperti itu. Saudara saksi sudah melihat tayangan tadi. Oke, kita lihat. Jaksa penuntut umum menghadirkan alat bukti berupa banner tadi, ada FN, ada gitu seperti itu. Pertanyaan saya, banner yang itu ada di proses yang namanya press conference atau penayangan itu, atau ada di mana? Karena apa relevansi seperti itu? Ada Pak Pengacara. Ada di sana tadi. Ya. Saya mau buka kembali yang mulia. Kemudian saudara, saya pertegas ya. Ya. Apakah banner baju Ada yang mulia. udang-udang itu yang saudara lihat itu memang yang sudah lihat tadi di tayangan itu? Iya. Iya. Tinggal saudara sangkal saja. Ya, tidak usah diulang lagi Pak. Oke. Kalau Itu menurut saudara tidak benar, ya tidak benar kan tidak ada itu ada di situ. ya itu aja. Menurut dia, ya. Ya, silakan Pak. Saudara saksi, di dalam penayangan tadi kan di samping fokus saudara saksi adalah keberatan betul ketersinggungan yang luar biasa terjadi. Apakah saudara saksi juga melihat bahwa saudara ini Mulyadi itu sesungguhnya menyampaikan hasil dari riset dari koalisi masyarakat 8 LSM yang menolak IKN tersebut yang dia bacakan tersebut. Tadi kan ada di sana itu. Iya. Pertanyaannya Pak. Iya, apakah saudara melihat juga seperti itu? Jadi kan seluruh fokus saudara saksi di antara YouTube yang ditayangkan tadi itu, Saya ganti pertanyaannya Pak. Ya, yang saudara lihat terdakwa ketika menyampaikan apakah menyampaikan pendapat pribadinya atau menyampaikan hasil riset dari LSM. Tahu nggak saudara? Apakah saudara hanya menyimak mengenai kata-kata itu saja tanpa tahu dalam konteks apa, latar belakangnya apa? Iya, tahu yang mulia. Dari riset yang Dari hasil riset. hasil kutipan riset. Jadi yang Jadi lembaga disampaikan oleh survei Mulyadi itu, yang saudara lihat itu hasil riset. Saya tidak melihat itu hasil riset. Oh, tidak melihat hasil riset. Tapi yang disampaikan yang mulia itu adalah hasil riset. Oh, yang Maksudnya begini yang mulia, saya tidak menyatakan mengiyakan bahwa itu hasil riset itu benar terkait IKN gitu. Tapi yang saya tahu penyampaian dari terdakwa ini adalah dia menyampaikan hasil riset dari Jatan, ya, dari mana tadi. Itu semua teman-teman saya. Oke, ya setahu dia begitu. Tahu Pak. kedalamannya. Yang disampaikan dari Mulyadi itu katanya saat ini itu hasil riset. ya, Itu saja. Bukan berarti saya mengiyakan yang mulia. Terima kasih. Tahu saya. ya. Saudara saksi,
apakah saudara saksi pernah juga mendengar atau melihat, karena ini juga tayangannya juga sudah viral juga, 8 lembaga swadaya masyarakat tadi yang tadi dikutip disampaikan oleh saudara Fatakwa pada waktu dia menyampaikan press conference tersebut. Apakah saudara saksi juga pernah mendengar, melihat, mengetahui 8 LSM ini pernah menyatakan pernyataannya bersama tentang pernyataan keberatan terhadap pembangunan ibu kota baru ini? Tidak pernah. Apakah saudara saksi juga pernah membaca pertanyaan saya sebelum sana? Apakah saudara saksi gemar membaca majalah, koran? Koran iya. Koran ya. Berita-berita pasti menjadi perhatian saudara saksi kan? Benar. Oke. Apakah saudara saksi pernah membaca koran Tempo dan majalah Tempo yang mengulas detail tentang pembangunan ibu kota negara itu? Belum pernah. Saudara saksi, pertanyaan saya terakhir. Tadi saudara saksi menyatakan bahwa di ibu kota negara itu IKN yang seluas sampai lebih kurang 200.000 hektar tersebut, di samping dihuni oleh manusia, juga dihuni oleh flora dan fauna. Benar. Oke. Saya mau tanya flora apa yang ada di sana itu ya, menjadi khas, menjadi keunikan dan menjadi keunggulan kita, kekayaan hayati kita seperti itu. Salah satunya kantong semar. Apa? Kantong semar. Kantong semar. Itu berada di mana di daerah seperti itu? Daerah Pemaluan. Ya, bukan itu ya. Lokasinya, tempatnya, apa di kecamatan? Pemaluan itu kelurahan atau kecamatan saya lupa, tapi dia dekat sekali dengan wilayah IKN. Dekat sekali dengan wilayah IKN. Setahu saya sih masuk dari Dia masuk dari suku Balik kan, daerah suku Balik. Kalau di situ sudah campur, Pak. Sudah campur. Iya. Apakah saudara saksi mengetahui tempat yang ingin dibangun IKN ini, ring satunya itu sudah ada rumah penduduk, sudah ada penduduk yang tinggal di sana, sudah ada sekolahan, sudah ada pasar dan lain sebagainya. Atau memang itu daerah kosong yang daerah kawasan tadi konsesi kehutanan tadi. Ring satu ya? Ya, ring satu saya tanya. Setahu saya belum ada. Belum ada. Belum. Apakah saudara saksi akhir-akhir ini pernah ke ring satu? Pada saat Pak Jokowi nginap sana di IKN. Oke, Pak Jokowi menginap di IKN yang tenda itu atau menginap di tenda tersebut? Ya nanti kita buktikan dengan fakta-fakta itu. Saudara saksi, artinya di daerah IKN itu belum ring satu itu belum ada pembangunan sama atau belum ada penduduk yang tinggal di sana ya tadi? Setahu saya. Ya. Apakah setelah Pak Jokowi dan para menteri meresmikan proyek IKN tersebut, saudara saksi sudah mulai terjadi pembangunan di sana? Terutama di ring satu. Setahu saya sudah ada beberapa bendungan dibuat. Yang mulia nanti pada tempatnya kalau untuk membuktikan kebenaran materi ini, kami minta juga sidang itu ditempatkan di sana. Saudara saksi, saya kira dari saya cukup sekian ya Pak Kris, mungkin ada. Baik. Seperti itu. Baik, jadi kita sholat dulu Pak. Jadi kita sholat dulu, kita akan kembali lagi jam 1 sambil kami juga akan urusan sholat. Jam 1 kita kembali lagi ya. Teman-teman ini ya. Bentar bang, tunggu. Bentar, nanti saya pulang balik kan. Kita nggak sebentar aja lagi wawancara pers. Oke ya, temenin ya. Bentar. Sini bang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi dari sidang tahap pertama ini baru menghadirkan 1 saksi dari rencana 8 saksi yang akan dihadirkan oleh JPU. Mereka ini adalah saksi ahli, saksi pelapor. Tapi ternyata dari 5 yang hadir ini tidak semuanya saksi pelapor, ya Mas, ya kan? Ada beberapa yang bukan saksi pelapor, itu artinya JPU sudah mengingkari janjinya. Satu, yang kedua, yang menarik tadi saksi tadi mengatakan
setelah menjawab pertanyaan dari tim kami penasihat hukum, kuasa hukum, itu yang dipersoalkannya adalah kalimat tempat jin buang anak, oke? Bukan soal IKN-nya. Bukan saya menolak IKN, tapi yang dipersoalkan yang membuat mereka marah itu adalah kalimat tempat jin buang anak. Itu yang satu ya. Terkait dengan itu, maka semestinya dakwaan jaksa yang menampilkan 6 video lain saya yang sama sekali tidak bicara tempat jin buang anak itu tidak Bang? Tidak relevan. Tidak relevan. Oke. Itu kedua. Yang ketiga, ketika Bang Ahmad Yani bertanya, apakah saudara tahu ada lubang-lubang bekas tambang? Tahu. Apakah saudara pernah melakukan demo terhadap perusahaan-perusahaan pembuat lubang-lubang bekas tambang? Tidak. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa yang dia persoalkan benar-benar adalah kalimat tempat jin buang anak, bukan soal IKN-nya. Tapi kalau melihat dakwaan 313 halaman dengan lampiran 995 halaman yang total semuanya 1313 halaman, ini nggak bisa enggak. Anda tahu di situ ada 6 pasal. 6 pasal kalau kita suka mancing, bawa joran, itu bawa 7 joran supaya kalau ini nggak dapat, ini dapat, ini nggak dapat, ini nggak dapat gitu loh. Ada yang dapat. Jadi tampaknya JPU sengaja menyebar banyak pasal supaya nanti ada yang nyangkut. Ini mengindikasikan sekali lagi bahwa ini memang pesanan. Tapi alhamdulillah saya melihat majelis hakim cukup berwibawa dalam memimpin rapat. Sidang maksud saya. Memimpin sidang bagus, objektif, dan sampai hari ini saya melihat berimbang. Terima kasih majelis hakim, saya sangat mengapresiasi. Tapi di luar itu, dengan dakwaan 313 halaman plus 995 halaman lampiran, ditambah pasal yang berlapis-lapis, dakwaan primer, ke-1, ke-2, lebih subsidiar, segala macam itu, tidak bisa tidak, ini pesanan. Siapa? Oligarki. Dari saya itu. Monggo silakan. Jadi artinya gini, saya menambahkan saja bahwa persoalan hukum yang dijelaskan oleh saksi tadi adalah persoalan tempat jin buang anak. Tuh, itu yang pertama ya. Artinya dari seluruh dakwaan itu cuma hanya satu yang diiyakan sama saksi tadi, yaitu tempat jin buang anak. Tuh. Yang kedua, jelas apa yang disampaikan oleh Bang Edi Channel itu, di situ jelas itu adalah hasil riset 8 LSM ya, 9 atau 8? 8 LSM, dan itu diakui oleh sama saksi. Dan apa itu benar? Cuman saksi tidak menyatakan bahwa apakah hasil riset itu benar atau tidak. Gitu. Itu aja tambahan saya. Terima kasih ya. Kita mau sholat dan nanti ini bahwa sebetulnya kan kasus ini adalah kasus tentang ungkapan jin buang anak ya kan di satu video. Ya? Tapi tidak ada ungkapan satupun dari saksi itu atau bukti yang diberikan oleh saksi itu di video atau di cuplikan mana itu tidak sama sekali ditampakkan di situ. Jadi yang saksi ungkapkan itu bahwa saudara Edi mengatakan jin buang anak atau saudara Edi Mulyadi mengatakan di suatu daerah Kalimantan, itu tidak ada sama sekali sebetulnya faktanya. Jadi saudara Edi tidak pernah mengatakan sama sekali satu daerah Kalimantan, apalagi dia di daerah Kalimantan Timur atau Penajam sekalipun kan. Saksi itu kan dari katanya menyatakan dia dari daerah Penajam atau Kalimantan atau Balikpapan begitu. Jadi sama sekali tidak ada. Nah, jadi fakta-fakta itu yang nanti akan kami dalami lagi lebih lanjut dalam saksian berikutnya. Terima kasih. Mereka-mereka yang melaporkan itu karena ada yang memviralkan. Nah, kalau tidak ada yang memviralkan sebenarnya kan nggak masalah. Ya. Jadi posisi Bang Edi sendiri ada di mana? Dia kan bukan yang memviralkan kan gitu. Berdasarkan undang-undang ITE kan. Iya. ITE terbaru tahun 99. ITE terbaru. 40. Betul, nomor 49 tahun 1999 itu memang seharusnya yang digali atau dijadikan saksi acuan ya, itu adalah orang yang pertama kali memviralkan, memposting pertama kali itu. Ini kan belum diungkap sini atau nanti kami akan coba ungkap lebih lanjut. Itu kan tidak jelas. Sementara saksi tadi kan adalah dia hanya menonton saja, dan menontonnya di bagian mana juga belum jelas. Nanti kita akan cari tahu apakah dia menonton bukti video yang
ditayangkan oleh JPU Lapornya 30 menit lebih ya, Ustaz? Setengah jam lebih, itu kan nggak mungkin. Iya. Nah, jadi bagian mana yang dari video itu yang dipermasalahkan atau dijadikan bukti oleh saksi itu juga belum jelas. Kira-kira begitu. Jadi itu betul. Jadi pertama kali yang mengunggah itu undang-undang posting undang-undang sesuai dengan undang-undang ITE itu yang harus dicari dan dimintakan sebagai saksi. terakhir nih. Dan diminta ketanggungjawabnya tentunya. Artinya, Bang Edi kan sebenarnya tidak bisa dijerat dengan itu. Artinya, upaya penangguhan penahan Bang Edi harusnya sudah bisa dikabulkan dong. Kita sudah ajukan dari dua periode sidang yang lalu ya. Jadi kira-kira hampir sebulan ya. Nah, hampir sebulan. 2 minggu lebih sudah. Dan nanti kita akan memintakan lagi, kita akan konfirmasi jawaban dari majelis. Gitu ya. Sukses.